Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariatul Kiptia, NPM 2201111083. Di sini saya akan menjelaskan perubahan dan pengucapan pada qiraat Imam Hamzah Al-Kufi riwayat Halaf pada surat An-Naba, lalu qiraat Imam Nafi riwayat Wars pada surat Wat-Duha, dan qiraat Imam Hamzah Al-Kufi riwayat Halaf pada surat Al-Fatihah. Baik, yang pertama itu qiraat Imam Hamzah Al-Kufi riwayat Halaf pada surat An-Naba. Baik, pada ayat pertama itu terdapat hamzah dibaca tahsil, yaitu hamzah yang dibaca lemah. Contohnya seperti ini. Amma yatasalun. Jadi hamzahnya itu tidak terdengar atau lemah seperti itu. Lalu pada ayat 2 sampai 5 itu tidak ada perubahan. Ayat ke-6 itu di situ ada setiap hamzah hidup dan sebelumnya berupa sukun alif lam ta'rif dalam satu kata dalam keadaan wasal. Maka dibaca sakta atau berhenti sebentar tanpa bernafas. Contohnya seperti ini. Alam naj'alil arda mihada, seperti itu. Lalu pada ayat ke-7 itu tidak ada perubahan. Ayat ke-8 itu ada sakta setelah kalimat kum, seperti biasanya. Contohnya wa khalaqnakum azwaja, seperti itu. Lalu pada ayat ke-19 sampai 14 itu, ke ayat ke-9 sampai 14 itu tidak ada perubahan. Lalu pada ayat 15 kalimat bihi itu dibaca satu harokat saja. Contohnya linukhrija bihi habban wa nabata, seperti itu. Kalau ayat 16 itu ada sakta juga, jadi dibacanya wajannatin alfafa, seperti itu. Lalu pada ayat 17 sampai 18 itu tidak ada perubahan. Pada ayat 19 itu ada sakta juga, seperti ini. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, seperti itu. Lalu pada ayat ke-20 itu apabila ada huruf ta bertemu dengan jim, dal, sin, dha, maka dibacanya menuju huruf selanjutnya yaitu sin. Contohnya seperti ini. Wasuyiratil jibalu fakanas saraba. Jadi dia taknya itu dimasukkan pada sin. Baik, yang selanjutnya kita menjelaskan perubahan dan pengucapan qiraat Imam Nafi riwayat Wars pada surat At-Tuha. Pada ayat yang pertama itu dibacanya seperti ini. Wat-tuhe. Itu mengapa dibaca seperti itu? Karena antara fathah dan kasrah itu menjadi bunyi vokal e. Yang selanjutnya pada ayat walalakhiratu khairul laka minal ula. Nah, itu dibacanya seperti ini. Walalakhiratu khairul laka minal ula, seperti itu. Mengapa dibaca seperti itu? Karena walala itu nakal dan yang selanjutnya dibaca panjang, dan khira itu karena Imam Nafi. Lalu pada bacaan minalu itu dibaca panjang, dan le itu karena imalah ya. Yang selanjutnya pada ayat yang kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatardi. Nah, itu di ujung kalimatnya itu imalah fatardi gitu. Lalu yang selanjutnya alam yajidka yatiman fa'awe. Nah, seperti itu. Itu fa'a. Nah, itu dibaca tul atau panjang. Lalu w itu dibaca imalah. Lalu yang selanjutnya wa wajadaka dhallan fahade, itu dibaca imalah juga. Lalu pada bacaan wa wajadaka ailan faaghni, nah itu dibaca di akhir ayatnya itu dibaca imalah. Jadi pada akhir kalimat pada ayat 1 sampai 8 itu dibaca imalah. Baik, yang selanjutnya kita menjelaskan perubahan dan pengucapan Imam Hamzah Al-Kufi riwayat Halaf pada Quran surat Al-Fatihah. Baik, yang pertama itu pada ayat Maliki Yaumiddin, itu dibaca memnya itu dibaca pendek seperti ini. Maliki Yaumiddin itu dibaca pendek karena mengidharkan bacaan mim yang pertama dengan baris kasroh atau menghafalkan bacaan huruf alif selepas huruf mim yang kedua, halaf dan halat. Baik, yang selanjutnya itu pada ayat ke-6 seperti ini. Ihdinas syiratal mustaqim.
itu dibacanya ihdinas siratal mustaqim. Mengapa dibaca seperti itu? Karena huruf shad itu dibaca dengan huruf za yang diismamkan halat. Yang selanjutnya pada ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu dibacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, yang seperti penjelasan tadi, shadnya itu menjadi za karena halaf, dan alaihim itu dibaca alaihum. Dan yang terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, pada ayat alaihum itu dibacanya pada ayat alaihim itu dibacanya alaihum karena dia huruf halaf juga. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.